Sudah Bu, dan sempat ke kantin juga. Alhamdulillah ya Vicky. Jadi di sini kita akan melaksanakan sesi konseling ya Vicky. Sebelum kita masuk ke sesi konseling, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Bahwasanya di konseling ini terdapat aset kerahasiaan di mana Vicky boleh bercerita dan tidak akan disebarkan kemanapun. Kemudian ada asas kesukaraan, bahwasanya Vicky datang ke sini bersifat sukarela tanpa ada paksaan apapun. Kemudian ada asas keterbukaan, Vicky boleh bercerita dengan terbuka tanpa harus ada yang ditutupi. Apakah Vicky paham? Paham Bu. Oke, di sini kita mempunyai waktu 1 kali 45 menit untuk melaksanakan sesi konseling ini. Apakah Vicky setuju? Setuju Bu. Oke, Vicky. Oke, apa yang Vicky rasakan akhir-akhir ini? Saya akhir-akhir ini merasa cemas banget Bu saat menjelang ujian. Jadi saya itu merasa panik, deg-degan, terus juga sakit kepala, bahkan sering tidak bisa tidur Bu. Oke, Vicky. Jadi kecemasan itu muncul kamu merasa kamu tetap gagal ya, Vicky? Iya Bu, saya takut mendapatkan nilai jelek. Pasti nantinya bakal membuat kedua orang tua saya kecewa. Dan kadang saya juga berpikir, pasti saya tidak bisa menjawab nilai ujian ini. Oke, Vicky, catat ya. Jadi sumber kecemasan kamu ini berasal dari pikiran kamu yang negatif ini ya, tentang ujian dan takut orang tua kamu tidak bangga atas hasil yang kamu lakukan. Oke, Vicky, menurut kamu bagaimana reaksi tubuh kamu saat cemas itu datang? Saya merasakan kadang itu deg-degan, terus tangan dingin, terus juga kadang keringat dingin Bu, kepala saya juga pusing. Wah, itu tandanya tubuh kamu merasa tegang ya, Vicky. Jadi bukan hanya pikiran saja, tapi tubuh kamu juga bereaksi. Ibu paham, Vicky. Pikiran negatif itu sering muncul membuat tubuh kita merasa tegang. Jadi kita di sini menggunakan pendekatan CBT, di mana CBT ini merubah pikiran negatif menjadi lebih rasional dan realistis. Maukah Vicky mencobanya? Mau banget Bu, sebenarnya juga saya sudah sangat capek cemas terus. Oke, Vicky. Jadi kamu ini mengalami tanda-tanda fisik dan pikiran yang negatif ya. Oke, biasanya pikiran apa yang muncul ketika cemas itu datang? Biasanya saya berpikir bahwa saya pasti gagal, saya bodoh, dan pasti juga saya kecewa. Baik, Vicky. Pikiran itu disebut dengan pikiran irasional, belum tentu terjadi ya. Sekarang coba kita tantang pikiran tersebut. Kamu bilang tadi, saya pasti gagal. Apakah di setiap ujian kamu merasa gagal? Gak juga sih Bu, kadang malah nilainya bagus. Nah, itu artinya pikiran tersebut tidak sesuai dengan fakta ya, Vicky. Kalau itu berubah menjadi lebih rasional, kira-kira apa tuh ini? Nah, mungkin saya sudah belajar ya Bu, jadi saya punya peluang untuk berhasil. Bagus sekali, Vicky. Itu contoh self instruction positif, yaitu di mana cara berbicara positif ke diri kita sendiri. Iya Bu. Sekarang coba kita lakukan bersama ya. Saya sudah belajar, saya bisa menghadapi ujian ini dengan tenang. Saya sudah belajar, saya bisa menghadapi ujian ini dengan tenang. Oke, Vicky, bagaimana rasanya setelah mengucapkan kata tersebut? Rasanya lebih ringan Bu, kayak ada semangat baru. Oke, itulah kekuatan self instruction tadi. Pikiran positif akan membuat tubuh kamu menjadi lebih tenang dan rileks. Oke, Vicky, sekarang kita akan melaksanakan teknik relaksasi agar tubuh kita ikut rileks juga ya. Oke, di sini Ibu akan memberi instruksi dulu ya. Jadi duduk dengan nyaman, senyaman mungkin aja. Punggungnya nggak tegak. Oke, senyamannya Vicky. Tarik nafas, tahan, hembuskan.
ringan Bu, sedikit lebih tenang, nggak terlalu berat lagi. Oke, Pinky bisa melakukan teknik ini ketika menurut Mas ya. Lakukan pernapasan dengan menarik nafas dalam hidung 4 detik, lalu ditahan 3 detik, hembuskan lewat mulut 4 detik. Itu lakukan 3 kali saja, sehingga tubuh Pinky ini merasa rileks nantinya. Baik. Oke, Pinky, kamu bisa melakukan teknik relaksasi ini ketika cepat menjelang ujian ya, Pinky. Oke, Pinky, sekarang Ibu minta kamu isi lembar kedua refleksi ini ya. Baik Bu. Sudah Ibu. Terima kasih, Pinky. Oke, Pinky, bagus sekali. Dari hasil tulisan kamu di AKPD ini, Ibu lihat kamu mulai bisa mengenali pikiran dan cara menghadapinya ya. Ya Bu, saya baru sadar kalau ternyata pikiran saya itu terlalu keras kepada saya. Iya, itu langkah awal yang baik ya, Pinky. Ya Bu. Oke, Pinky, hari ini kita sudah belajar tentang mengenali pikiran negatif dan mengubahnya ke pikiran yang positif. Dan juga kita sudah belajar tentang teknik relaksasi untuk mengatur pernapasan yang Pinky. Iya Bu. Oke, coba kamu simpulkan apa yang kamu dapatkan dari sesi konseling hari ini. Oke, jadi yang saya dapatkan dari sesi konseling kita hari ini adalah saya jadi tahu bahwa kecemasan yang muncul dari saya itu berdasarkan pikiran saya sendiri Bu. Jadi kalau saya berpikir positif dan tenang, saya pasti akan lebih siap untuk menghadapi ujian. Oke, Pinky, luar biasa sekali. Kamu sangat hebat sekali, Pinky, terus berlatih tentang teknik self induction dan teknik relaksasi itu ya, Pinky, setiap hari atau ketika kamu merasa cemas. Oke, untuk tidak lanjut, Ibu ingin kamu menulis refleksi tentang diri kamu selama 1 minggu ke depan ya. Tentang bagaimana kamu mengatasi cara cemas menghadapi ujian. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik Bu, terima kasih atas bimbingannya. Oke, Pinky, sama-sama. Saya sangat bangga kepada kamu sudah mau berproses. Sesi konseling ini Ibu rasa sudah sangat cukup ya, Pinky. Terima kasih sudah mau berbicara dan mengobrol dengan Ibu tentang kecemasan yang Pinky alami. Terima kasih juga ya Bu, saya merasa lebih tenang sekarang. Ya, sama-sama. Oke, Pinky boleh kembali ke kelas ya untuk belajar. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama.